mensolatkan jenazah itu bisa di hadapan jenazah, bisa gaib, tak ada jenazah depan kita. Dan gaib ini bisa di atas kuburan atau memang jauh kita dari jenazah. Seperti kemarin meninggal Yazid bin Abdul Qadir Jawas, jamaahnya datang, disolatkan dari atas kuburannya. Ahlu sunnah dari dulu, sebelum orang Wahabi tahu solat jenazah di kuburan, ibadah di kuburan itu tak ada masalah. Kenapa? Ibadah mereka kepada Allah. Mau di masjid, samping masjid, pekarangan masjid, di pasar, pinggir jalan, di lapangan, tidak ada masalah. Yang masalah itu ibadah kepada selain Allah, meskipun di masjid. Kita baca hadisnya, wa bihi ilaihi qal wa an Abi Umarah al-Barra bin al-Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarna bi iyadatil marda wa ittiba'il janaiz wa tashmitil 'atis wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam wa nahana an khawatim aw takhattumin bidh-dhahab wa an syurbin bi aniyatil fiddah wa anil mayathiril humr wa anil qasi wa an lubsil hariri wal istibraqi wad dibaj muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin wa insyadid dhallah zadaha fi sab'il awal. Imam Nawawi mengumpulkan dalam hadis ini pada hadis 239 riwayat dari jalur sahabat Abu Umarah al-Barra bin Azib. Kata beliau, amarna Rasulullah memerintahkan kami untuk apa? Bisab'in, mengerjakan 7 hal, mengerjakan 7 amalan, mengerjakan 7 yang patut dibuat seorang muslim. Wa nahana an sab'in, dan melarang kami melakukan 7 hal. Apa yang 7 dan yang 7 dilarang itu? 1. Amarona bi'iyadatil marda. Rasul menyuruh kami untuk iyadatil marda, menjenguk orang sakit. Jadi yang pertama, Rasul menyuruh untuk menjenguk orang sakit. Yang kedua, wattiba'il janaiz, mengurus jenazah. Ada orang meninggal, diantar sampai ke kuburannya. Wa tashmitil 'atis, yang ketiga, orang kalau bersin didoakan. Orang baca alhamdulillah, kita balas yarhamukallah. Yang keempat, wa ibraril muqsim. Ibraril muqsim ini menebus sumpah. Kalau ada orang bersumpah, dia bersumpah, demi Allah, kalau saya melakukan ini segala macam, atau kalau saya dapat ini segala macam, saya pasti lakukan ABC. Dia bersumpah, lalu sumpah tadi ditebus. Wa nasril mazlum. Yang keempat, 5. Yang kelima, menolong orang-orang yang terzalimi. Yang keenam, ijabatid da'i, memenuhi undangan kalau ada undangan. Yang ketujuh, wa ifsya'is salam. Yang ketujuh, menebarkan salam. Wa nahana an khawatim aw takhattum bidh-dhahab. Yang dilarang oleh Rasul pertama, memakai cincin. Tapi cincinnya adalah Rasul, cincinnya emas. Yang kedua, wa an syurbin bi aniyatil fiddah, minum di tempat bejananya ini dari perak atau dari emas, tempatnya emas atau perak. Yang ketiga, wa anil mayathiril humur. Yang ketiga ini
memakai baju berasal dari sutra merah. Yang keempat, wa anil qasi. Qasi ini juga jenis baju berasal dari sutra. Wa an lubsil harir. Yang kelima adalah memakai sutra juga. Jadi mayathirul humur, al-qasi, kemudian harir, istibrak, dibaj, lima-limanya adalah sutra, tapi beda kualitas. Jadi Nabi melarang pertama memakai cincin emas bagi laki-laki, dua minum termasuk makan dari bejana tempatnya dari emas dan perak. Yang ketiga dari 5 poin tadi adalah sutra. Jadi Nabi melarang laki-laki memakai sutra. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat, di hadis yang 7 pertama disuruh Nabi tadi sebagai pengganti ibrarul muqsim adalah wa insyadallah. Hadisnya, kalau ada hewan tersesat, tunjukkan atau antarkan kemana kandang daripada hewan yang tersesat tadi. Zadaha fis sab'il uwal, ditambahkan oleh periwayat hadis pada 7 suruhan yang pertama, pengganti daripada kalau kita bersumpah, sumpah tadi ditebus. Jadi para ahibba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 kita disuruh oleh Rasul. 1, menjenguk orang sakit. Orang sakit secara psikologis dia merasa jauh dari orang, karena merasa dia tak sama keadaan dengan orang, maka merasa dia sendirian, merasa dia ditinggalkan orang. Sebab orang bisa aktivitas, dia tak bisa. Orang bisa pergi jamaah, dia tak bisa. Orang bisa ke kantor, dia tak bisa. Maka orang yang sedang sakit, psikologisnya merasa terasingkan, merasa sendirian. Apalagi kondisi sakit di badan membuat dia tidak merasa nyaman. Maka sakit di badan, sakit perasaan membuat orang sakit itu merasa sangat-sangat terhimpit. Maka Nabi suruh, kalau ada orang sakit, jenguklah, tengoklah orang sakit. Dalam hadis yang lain, siapa saja yang menjenguk orang sakit pagi hari, dia didoakan oleh 70.000 malaikat sampai nanti sore. Dan kalau sore hari menjenguk orang sakit, dia didoakan oleh 70.000 malaikat sampai esok pagi. Jadi kapanpun menjenguk orang sakit, didoakan oleh 70.000 malaikat. Yang 70.000 malaikat ini khusus Allah ciptakan mendoakan orang menjenguk orang sakit. Jadi bukan malaikat yang kerjanya mencatat amalan Quran, amalan tasbih, amalan sholat kita, tidak. Khusus untuk mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan, sunnah hukumnya menjenguk orang sakit kapan saja. Tak mesti siang, tak mesti malam, tak mesti pagi, tak mesti sore. Tapi perlu melihat keadaan kapan orang sakit patut untuk dijenguk. Ada orang kalau dijenguk itu bagusnya malam hari, sebab kalau siang hari keluarganya tak ada yang menunggu di rumah pada bekerja. Ada orang yang dia sebaiknya dijenguk siang hari, jangan malam hari, karena kalau malam hari mereka pada istirahat. Ada orang yang dijenguk itu mesti pagi hari, sebab jam kunjung dokter hanya, jam kunjung pasien hanya pagi hari atau sore hari. Maka berkunjung melihat pasien sakit, orang sakit, kapan saja dipersilahkan, dengan memperhatikan kapan orang sakit bisa untuk dikunjungi. Karena setiap orang tak sama, kebiasaan suatu masyarakat tak sama. Boleh jadi di masyarakat kita kebiasaan mengunjungi orang sakit pagi hari, di tempat lain siang hari.
tempat lain malam hari. Maka hadis tadi mengatakan kalau pagi hari menjenguk orang sakit, sampai sore hari 70.000 malaikat mendoakan. Kalau sore hari sampai esok pagi 70.000 malaikat mendoakan. Maka silakan menjenguk orang sakit kapan saja, tak terbatas waktunya, apakah pagi saja, apakah sore saja, malam saja, kapan saja silakan. Melihat keadaan orang sakit, melihat bagaimana adat suatu masyarakat, kebiasaan kapan orang sakit biasa dijenguk. Yang kedua, wattiba'il janaiz, mengurusi jenazah. Begitu orang meninggal, maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, tugas kita ini terutama keluarga mayit atau orang di dekat orang meninggal. Satu, pastikan dia meninggal. Apakah dia diperiksa nadi, atau tengok tanda-tanda yang lain. Yang kedua, kalau sudah pasti dia meninggal, maka tugas kita tutup mata dia. Sebab orang kalau meninggal, mata ini mengikuti arah ruh ditarik oleh Allah. Maka kadang dia membelalak ke atas, kadang ke samping, kadang ke bawah, kadang melihat tajam ke depan. Kalau tak ditutup, jelek untuk dilihat. Saya tak terbayang Bapak Ibu, ketika menjenguk orang sakit, mata orang sakit terbuka lebar-lebar, datang kita mengedip sikit, dibalasnya mengedip pula. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, Rasul suruh kalau orang sudah meninggal, sudah pasti meninggal, pertama tutup matanya. Sudah tutup mata. Yang kedua, letakkan dia di tempat yang tinggi. Misal tadi di atas lantai, letakkan tempat yang tinggi. Kalau di kita orang Melayu, biasanya ditaruh di atas dipan, atau ditaruh di tengah rumah, di atas kasur agak ditinggikan sedikit. Orang melayat nanti baru duduk di sekitarnya. Sudah ditaruh tempat yang tinggi. Yang ketiga, taruhnya menghadap ke kiblat. Macam mana maksudnya? Hadapkan kakinya ke kiblat, kepalanya agak tinggikan sedikit. Jadi macam dia menengok macam ini. Ini arahnya ke kiblat. Macam inilah badannya, begini badannya. Ini kepala ini tekuknya ke arah kiblat. Jadi arahkan ke kiblat. Yang keempat, semua sendi, kalau badan dia tadi misalnya tak lurus, luruskan segera. Boleh jadi kaki dia menekuk, tangan dia menekuk, luruskan segera. Karena orang kalau sudah meninggal, kalau agak lama dibiarkan, semua kelenturan itu akan hilang. Maka kalau sempat tangani seperti ini posisinya, kalau tak segera kita luruskan, dia akan begini terus sampai kita kafani, sampai kita kuburkan. Maka segera sendi-sendi dikembalikan, badan diluruskan. Tak perlu dibuat sedekap, karena dia tak akan sholat. Jenazah tak akan sholat. Yang begini ini orang sholat. Jadi posisinya lurus saja. Sudah itu, sudah diluruskan, sudah sendi-sendi semua diluruskan, taruh benda berat di atas perutnya. Nabi, kalau ada yang meninggal, itu ditaruh besi di atas perutnya. Kenapa? Orang kalau sudah meninggal, perutnya mudah kembung. Tengok kalau ikan mati merapung di atas air, itu perutnya besar. Apa bahasa Indonesia itu? Pernah nengok? Perut itu dia akan membesar. Maka supaya dia tidak kembung itu, ditahan dengan benda berat. Kalau zaman Nabi dengan besi. Di kita saya tengok sebagian tempat ditaruh mushaf, sebagian dengan mushaf Quran, ditaruh benda berat. Kenapa? Supaya jangan sampai menggelembung dia. Ketika menggelembung, kita semua mengira macam-macam. Oh, ada sihirnya. Oh, ada jinnya. Itu ilmu hitamnya mengamuk sehingga dia naik ke atas. Bukan. Tabiat daripada bangkai, kalau sudah mati dia menggelembung. Yang mudah kita tengok
ikan kalau mati di atas permukaan air, itu rata-rata ikan itu makin lama dia mati, menggelembung perutnya. Sudah itu, pakaian yang ada di badan, terutama yang sempit, itu dibuka supaya tidak cepat terjadi pembusukan badan. Nah, sudah selesai itu semua, sudah bisa kita mandikan jenazah, baru kita mandikan jenazah. Ketika memandikan jenazah, kita perlu ingat yang sunnah itu mewudukkan jenazah sebelum mandi. Sebab kebanyakan masyarakat mandikan dulu baru diwudukkan. Yang sunnah itu begitu kita mandikan jenazah, bersihkan semua kotoran. Sudah bersih semua kotoran, wudukkan. Setelah diwudukkan baru mulai mandikan. Cara memandikan itu, basuh yang kanan depan dulu, sudah itu kiri depan, sudah itu kanan belakang, sudah itu kiri belakang. Kalau sudah rata air dengan 4 kali tadi, sudah dianggap 1 kali memandikan jenazah. Kalau sudah rata, dianggap cukup memandikan jenazah. Kalau ingin sempurna, ulanglah 3 kali. Maka selesai memandikan jenazah. Setelah dimandikan, baru dikafani. Mengkafani jenazah itu minimal pakaian menutup aurat, paling minimal. Bisa lebih menutup sekujur badan. Bisa sempurna, buatlah laki-laki 3 lapis yang besar, tambah di dalamnya ada imamah, tambah ada sarung. Kalau perempuan buat 5, tambah nanti ada baju kurung, tambah jilbab, sehingga 7 lapis semuanya kalau perempuan. Selesai dikafani, baru nanti disolatkan. Sekedar mengingatkan kembali, mensolatkan jenazah itu bisa di hadapan jenazah, bisa gaib, tak ada jenazah depan kita. Dan gaib ini bisa di atas kuburan atau memang jauh kita dari jenazah. Seperti kemarin meninggal Yazid bin Abdul Qadir Jawas, jamaahnya datang, disolatkan dari atas kuburannya. Ahlu sunnah dari dulu, sebelum orang Wahabi tahu solat jenazah di kuburan, ibadah di kuburan itu tak ada masalah. Kenapa? Ibadah mereka kepada Allah. Mau di masjid, samping masjid, pekarangan masjid, di pasar, pinggir jalan, di lapangan, tidak ada masalah. Yang masalah itu ibadah kepada selain Allah, meskipun di masjid. Saya ulang, meskipun di masjid, kalau menyembah selain Allah musyrik. Menyembah selain Allah masalah dalam agama kita. Tapi kalau di pekarangan pekuburan, di samping kuburan, di masjid ada kuburan, tidak bermasalah, tidak merubah keyakinan, tidak salah secara hukum fikih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat jenazah bisa dihadiri di depan jenazah atau gaib. Bisa jauh tempatnya, bisa dari atas kuburan. Maka setelah selesai disolatkan, kita bawa ke kuburan. Di kuburan nanti jenazah dikuburkan, hadapkan ke kiblat. Selesai dikuburkan, tutup kuburan tadi. Ada beberapa hal masalah kematian yang perlu kita tahu. 1, jenazah kalau dicium oleh keluarganya atau ditengok oleh keluarganya, kemudian keluarga menangis, menangis itu boleh. Tabiat manusia, kalau orang dekat meninggal sedih. Nabi, anaknya Ibrahim meninggal, beliau nangis. Jadi nangis itu tak haram, nangis itu tak terlarang. Yang terlarang itu niyahah. Apa niyahah itu? Nangis yang di request.
macam orang Batak meninggal, ada grup nangisnya. Makin lama menangis, makin keras nangis, makin banyak dapat duit. Itu yang tak boleh dalam syariat, niyahah. Tapi menangis karena tabiat, sedih keluarga meninggal, suami sedih istri meninggal, istri sedih suami meninggal, anak sedih orang tua meninggal, orang tua sedih anaknya meninggal, itu adalah boleh, tak terlarang. Makanya ada hadis yang sering dipakai masyarakat saat jenazah itu mau ditutup kafannya, jangan nangis. Kenapa? Nanti jenazah susah. Betul? Coba Bapak Ibu pikirkan, yang nangis siapa? Orang hidup. Tapi yang susah, yang diazab, ngerti? Yang nangis orang hidup, yang diazab. Kok bisa yang salah orang hidup, yang kena azab orang mati? Coba tengok analisa yang lain. Kalau kita baca Yasin, tak boleh, tak sampai pada orang mati. Pertanyaannya, yang ngaji baca Quran siapa? Orang hidup. Baca Quran tak sampai pahalanya, tak menjadi rahmat bagi orang mati. Tapi nangis orang hidup menjadi azab bagi orang mati. Keduanya siapa yang buat? Orang hidup. Tapi giliran azab, orang mati kena dampaknya. Giliran rahmat, orang mati tak dapat. Ngerti Bapak Ibu? Paham nalarnya? Kok bisa bagian azab orang mati jadi susah, bagian baca Quran orang mati tak dapat rahmat? Kira-kira menurut Bapak Ibu lah, tak usah paham dalil, lebih patut mana yang sampai, rahmat atau azab? Nabi Muhammad itu semua akhlaknya sempurna, fisiknya sempurna, tapi tengok yang paling ditonjolkan Quran satu akhlak. Apa dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang disebutkan spesifik. Apakah Nabi pemaaf? Pemaaf. Apakah Nabi sabar? Sabar. Apakah Nabi membalas keburukan orang dengan kebaikan? Dibalas. Tapi yang menonjol dan diulang-ulang dalam Quran dan hadis satu akhlak. Apa dia? Rahmat. Termasuk ada hadis, innama ana rahmatum muhdah. Aku ini rahmat yang Allah hadiahkan untuk kalian semesta alam. Nabi sebut akhlak yang menonjol rahmat. Dalam solat dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai solat dibaca dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya, selamat. Tapi kok bisa yang hanya sampai azab, rahmat tak sampai? Semestinya rahmat lebih dahulu, lebih patut sampai dibanding azab. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kalaulah tangisan orang hidup azab bagi orang mati, mestinya baca Quran rahmat juga bagi orang mati. Jangan sampai kalau tangis jadi azab, baca Quran tak jadi rahmat. Padahal sama, yang membuat orang hidup, yang kena dampaknya orang mati. Oleh karena itu dalam ahlu sunnah, ulama kita mayoritas menyatakan sampai amal orang hidup untuk orang mati dan manfaat untuk mereka. Itu dalilnya banyak. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, sejak dahulu kalau meninggal orang di tanah Melayu itu dibacakan Yasin. Kenapa Yasin? Ada hadis lebih spesifik, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan untuk orang yang sudah meninggal di antara kalian Yasin, surat Yasin. Kemarin ini ketika saya posting di Facebook hadis itu, ada yang bantah, Buya, itu kan untuk orang yang akan mati. Saya tanya balik, itu redaksi hadis mautakum. Yang disebut maut, disebut mayit, orang masih hidup atau sudah mati, kita sih. Bapak Ibu,
sepanjang Bapak hidup tahu, jika disebut maut atau mayit atau mati, orang itu masih hidup atau tak bernyawa lagi? Tak ada lagi nyawanya. Redaksi Nabi itu mautakum. Mauta itu maut bahasa kitanya, orang sudah meninggal. Jadi orang sudah meninggal dibacakan Yasin untuk dia. Itu hadis Nabi. Maka kalau ada yang mengatakan untuk orang sebelum meninggal, kata Imam Al-Qurtubi, Yasin itu, la ilaha illallah itu ditalkinkan, itu dua. Satu, untuk orang sudah meninggal, diperluas maknanya untuk orang ketika akan meninggal. Yang meninggal dia bisa manfaat, apalagi orang belum meninggal, orang hidup. Jadi ada dua itu. Satu, bacakan Yasin untuk orang meninggal. Yang kedua, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang sudah meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Redaksi hadisnya sama, mautakum, orang sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang menangis boleh, biarkan. Yang tak boleh menangis yang dibuat-buat, yang dipesankan, yang dibayar, itu niyahah. Tapi menangis karena tabiat boleh, dan tak menjadi azab bagi mayit. Saya ulang, menangis karena tabiat boleh, tidak menjadi azab bagi mayit. Tadi soal memandikan, soal menangis. Sudah itu, kalau orang sudah meninggal, itu Nabi mengajarkan talkinkan orang yang sudah dikuburkan tadi itu. Ajarkan kepada dia, fulan, nanti datang dua orang malaikat. Dia akan bertanya, man rabbuka? Man hadzal rajulul ladzi ata ilaika? Ditengokkan Nabi Muhammad, ni siapa ni? Ditanya siapa Tuhan kalian, ditengok Nabi Muhammad. Kalau orang beriman dia menjawab, itu adalah Rasulullah, Nabi saya. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, dia bilang, saya tidak tahu. Cuma semasa saya hidup, orang pernah bilang ada orang namanya Muhammad. Itu orang kafir, orang munafik, begitu jawabannya. Tapi orang Islam menyebut itu Muhammad, Nabi saya. Ajarkan. Dari mana kita melakukan ini? Dari mana dasarnya? Hadis yang tadi sempat saya bacakan. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, talkinkan orang sudah mati di antara kalian dengan dibacakan la ilaha illallah. Dan itu dibuat oleh sahabat. Rasul yang ajarkan, kemudian dibuat oleh sahabat. Maka sampai sekarang kalau ada orang meninggal di tanah Melayu, ditalkinkan. Kalau orang bilang itu tak manfaat, apa gunanya, orang sudah mati, tak terdengar oleh dia. Bapak Ibu pernah dengar hadis, kalau kita masuk ke kuburan, itu suara sendal kita terdengar oleh mayit. Pernah dengar? Saya tanya satu, lebih jelas mana suara sendal? Kira-kira sendal paling keras bunyi sendal apa? Tangkelek katakan. Kalau kita masuk ke kuburan, injak tanah berbunyi itu tidak? Tak bunyi. Tapi suara sendal, selunak-lunak suara sendal terdengar oleh jenazah. Kira-kira kalau suara orang, suara kita terdengar tidak oleh jenazah? Lebih terdengar. Suara sendalnya itu terdengar, suara manusia lebih terdengar. Sudah itu yang lain. Orang kalau mati, dia itu masih bisa melihat keadaan kita, dia masih hidup atau sudah habis betulan semuanya. Orang mati itu dalam Islam, begitu dia mati, dia hanya habis kehidupan dunia. Dia tak mati
apakah fisik, ruh dan segala macam, tidak mati keseluruhan. Yang dia selesai cuma alam dunia ini. Begitu pindah ke alam barzakh, dia hidup dengan alam barzakh. Bahkan dalam sebagian hadis, para nabi dikubur mereka hidup, wahum yusalluna, bahkan dikubur mereka itu sholat. Dalam hadis, para nabi dikubur mereka hidup, mereka sholat. Dalam Quran, orang syahid, kata Allah, mereka ahyaun, hidup, yurzaqun, dikasih rizki oleh Allah. Maka hidup, suara sendal bisa terdengar, kok bisa suara talqin tak terdengar, tak manfaat? Ngerti nalarnya? Kan kalau kita ke kuburan, suara sendal terdengar, suara talqin tak terdengar. Yang kedua, kalau orang sudah meninggal, apa tadi? Yang kedua tadi, nalar yang kedua tadi. Orang sudah meninggal itu masih hidup. Hidupnya hidup alam roh, alam barzakh. Alam dunia memang fana, selesai, mati. Kok bisa orang masih hidup itu tak manfaat bagi dia? Orang mengingatkan dia. Orang mengingatkan bahwa dulu di dunia dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ketika ditanya tinggal jawab, saya bersyahadat, saya yakin Allah Tuhan saya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu orang kalau sudah meninggal dikuburkan, selesai pusara ditutup, itu ditalkinkan. Boleh. Manfaat dasarnya hadis Nabi. Perkara gaib kita tak tahu. Dari mana kita dapat informasi? Dari Nabi, dari Allah saja. Karena hanya Allah dan Rasul yang tahu yang gaib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, talqin itu ada dasar syariatnya, banyak hadisnya. Baik, setelah itu, ketika sudah orang meninggal, biasanya sebagian kita mendoakan. Mendoakan itu satu, biasanya kalau turun dari rumah menuju ke masjid. Biasanya kalau kita sholatkan ke masjid, turun rumah itu disampaikan kepada jenazah, kepada orang banyak, sudah meninggal fulan. Dia mungkin bergaul dengan bapak ibu, mungkin ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kalau Anda berhutang, tolong sampaikan kami pada ahli waris, kami selesaikan. Dibawa ke masjid, selesai sholat jenazah di masjid, didoakan lagi di kita. Setelah didoakan, dibawa ke kuburan. Selesai dikuburkan, didoakan lagi. Betul? Di kita biasa begitu. Mendoakan orang mati sejak dia meninggal sampai kapanpun itu boleh. Apa dasarnya? Ayat Quran. Satu, nanti tengok surah Al-Hasyr ayat 10. Sebagian potongan ayat ini kita familiar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat itu cerita sahabat-sahabat Nabi yang mendoakan orang yang sudah meninggal di antara mereka. Orang beriman yang sudah meninggal didoakan, dipuji oleh Quran. Maka mendoakan orang sudah meninggal itu dalilnya Quran. Dua, Nabi setiap pagi dan petang itu keluar ke kuburan Baqi'. Apa kata Nabi? Allahumma arham li ahlil Baqi'. Ya Allah, rahmati orang-orang yang dikuburkan di Baqi' ini. Semua yang dikuburkan dapat doa Rasul. Tiga, hadis yang dipakai kawan-kawan Wahabi. Ketika Nabi menyolatkan orang yang biasa mengurus masjid, Nabi tak tahu dia meninggal. Begitu datang, Nabi sudah kehilangan. Ditanya, mana si Anu?
Kata orang, semalam meninggal Rasul. Kenapa kalian tak kasih tahu saya? Kata mereka, sudah selesai cukup oleh kami Rasul. Lalu kata Rasul, tunjukkan mana kuburnya. Diantar Rasul ke kuburan. Sampai di kuburan, Nabi solatkan. Setelah menyolatkan, apa kata Nabi pada sahabat? Ini kuburan ini tadinya gelap. Dengan solatku kepada jenazah ini, kuburan ini menjadi terang. Maka Rasul doanya menjadi sebab terang orang yang sudah meninggal. Kuburan orang sudah meninggal terang dengan doa Rasul. Maka mendoakan orang sudah meninggal itu boleh. Yang keempat lagi, Rasul kalau lewat di kuburan di Madinah itu beliau baca, Assalamualaikum ya ahlad diyah, Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minin wal muslimin, antum awwaluna wa nahnu bikum insyaallah lalahikun. Itu Nabi baca doa itu. Yang kelima, Sayyidah Aisyah ketika ziarah kubur minta izin kepada Rasul mengunjungi kuburan saudaranya Abdurrahman. Apa kata Rasul? Diajarkan doa masuk kuburan seperti tadi. Jadi banyak dalil mendoakan orang sudah meninggal. Kapan didoakan? Pokoknya orang sudah meninggal, kapanpun sampai kiamat dia boleh didoakan. Sehingga kalau didoakan, ketika dilepas dari rumah menuju masjid, setelah sholat jenazah didoakan, setelah dikuburkan didoakan, boleh. Tak ada larangan. Banyak hadis yang menyuruhnya. Kan kalau orang Wahabi meninggal di Pekanbaru kejadian, setelah sholat jenazah itu tidak boleh didoakan. Yang mirisnya bapak meninggal yang melarang anaknya. Tak ada doa tu, angkat langsung keranda tu. Padahal mungkin kawan bapaknya, mungkin kenalan bapaknya. Bapak meninggal Pekanbaru, datang kawannya dari Pasir Pengarayan, datang dari Dumai, datang dari dia dari Rokan Hilir, dari Indragiri Hilir, dari Kuantan Singingi. Kenapa? Ini kawan saya. Ini saya pernah berhutang budi dengan dia. Meninggal dia, saya ikut mengurus jenazahnya, saya ikut doakan dia. Datang di Pekanbaru, anaknya tak membolehkan mendoakan bapaknya. Itu kejadian di Pekanbaru. Maka banyak hadis, banyak dalil membolehkan mendoakan orang meninggal. Dan orang sejak dia mati sampai kiamat statusnya orang mati. Didoakan kapan saja boleh. Hadis dan ayatnya sudah saya bacakan. Manfaat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk solat jenazah itu isinya Allahumma ighfir lahu warhamhu, doa untuk jenazah. Kok bisa doa jenazah dalam solat boleh, di luar solat mendoakan enggak boleh? Ngerti nalarnya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang meninggal boleh didoakan. Baik doa itu dibentuk acara tahlilan atau doa masing-masing. Kenapa di kita dibuat tahlilan? Dulu di masa sahabat kan enggak jumpa, Rasul tidak ada tahlilan, sahabat tak ada tahlilan. Kan begitu sering dikatakan orang Wahabi. Perlu dipahami Bapak Ibu, tak ada tahlilan, tak ada baca Quran ramai-ramai macam dituduhkan Wahabi. Itu hanya sekedar penafian bahwa mereka tak dapat informasi dulu orang meninggal dibacakan Quran. Padahal kalau kita tengok dalam kitab-kitab fikih, orang meninggal lalu keluarganya berkumpul, sahabatnya berkumpul, baca Quran, hadiahkan pahala untuk orang mati fi kulli asrin wa misrin. Kata ulama 4 mazhab sudah dibuat di semua generasi, di semua kota pusat peradaban ilmu Islam. Sudah dibuat sejak dahulu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi kalau ada yang meninggal itu biasa mereka bacakan Quran untuk sudah meninggal. Bahkan ada hadis sahabat Ibnu Umar pesan pada anaknya, saya kalau meninggal nanti tolong bacakan kepada saya awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah.
Orang kalau sudah pusarada ditutup, nah semua orang berangkat, engkau jangan berangkat, duduk engkau sejenak, bacakan awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Dan dibuat sejak dahulu oleh orang. Maka di dalam kitab-kitab fikih itu dijumpai ada ulama itu sudah dikhatamkan Quran oleh orang yang mengunjungi kuburan dia, oleh murid-murid dia sampai 10.000 kali khatam Quran. Bukan sekali waktu dia sudah meninggal saja, tapi sudah 10.000 kali ditulis oleh ulama mazhab di dalam kitab-kitab fikih. Makanya kalau ada orang meninggal dibacakan Quran, bahkan khatam Quran itu kata Imam Syafi'i itu lebih baik. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mendoakan jenazah, membacakan Quran bagi jenazah, dalilnya Quran dan hadis sampai untuk jenazah. Maka balik kita kepada bab tadi, Nabi menyuruh ittiba'il janaiz, urus jenazah, ikut membawa dia, kemudian ikut menguburkan dia. Ketika kita membawa jenazah, itu dianjurkan kita bertasbih selama membawa jenazah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sahabat Nabi berzikir ketika membawa jenazah. Maka setelah sampai di kuburan baru kita tanam. Dan sebagian ada pula yang bermasalahkan, kita berzikir membawa jenazah, itu ada dasarnya bertasbih membawa jenazah. Kemudian orang kalau ikut membawa keranda, ikut menguburkan, dia dapat pahala yang Nabi gambarkan seperti besarnya gunung Uhud. Pahalanya besar, tak terhitung. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang meninggal di antara kita ikut urus. Dia menjadi fardu kifayah jika kita ramai. Jika tak ada orang lain, fardu ain bagi kita mengurus orang yang meninggal. Maka saya pesankan, setiap kita mesti tahu ilmu mengurus jenazah. Kenapa? Kalau orang banyak fardu kifayah mengurusnya, tapi kalau tak ada orang lain fardu ain kita mesti mengurus jenazah. Maka jangan sampai itu kan ilmu fardu kifayah, cukup bapak ibu tu yang pelajari, saya tak usah. Kan kalau ada orang meninggal bisa beliau saja ngurus, saya kan tak mesti ngurus. Kalau tak ada orang RT tadi, kita RT berapa di sini? Ini RT berapa? RT 2. Meninggal satu orang di RT 2. Yang pandai mengurus saya satu, imam sholat satu. Tidak ada kami berdua. Siapa yang akan ngurus? Orang RT 2 yang berkewajiban ngurus. Kalau tak ada yang ngerti, tak ada yang pandai, tak gugur kewajiban syariat, berdosalah orang satu RT. Tapi kalau dikerjakan oleh satu orang satu di antara dua kami tadi, gugur dosa semua orang satu RT. Maka fardu kifayah itu perlu dipahami, wajib untuk semua orang. Namun sebagian orang jika melakukan menggugurkan kewajiban semua orang. Saya ulang, fardu ain, fardu kifayah itu wajib bagi semua orang. Hanya saja fardu ain wajib setiap orang melakukan. Fardu kifayah cukup sebagian orang menggugurkan semua orang. Tapi coba tak ada orang yang menggugurkan, maka menjadi fardu ain bagi yang lain. Maka jangan sampai fardu kifayah itu cukup yang ngaji, saya tak usah, saya tak perlu, kan ada yang mewakili. Jangan sampai, karena kalau itu terjadi, sempat orang yang ngerti tak melakukan, yang lain menjadi kewajiban melakukan. Bapak Ibu, jangan bayangkan orang meninggal tuh ramai terus orang sekitar kita untuk mengurus. Coba bayangkan nanti terjadi bencana, terjadi nanti musibah, terjadi nanti perang, hanya kita yang ada dengan jenazah. Siapa yang mengurus dia? Kita yang seorang di situ. Maka ilmu fardu kifayah, saya ingatkan, jangan biarkan hanya orang yang belajar. Setiap kita mesti urus, setiap kita mesti tahu.
karena ada masanya fardu ain bagi kita. Paham? Dia fardu kifayah kalau orang banyak, tapi kalau tak ada orang lain fardu ain bagi kita. Lanjut, yang keempat, tashmitil atis. Orang kalau bersin baca alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Orang yang didoakan balik membalas yahdikumullah wa yuslih balakum. Diajarkan Nabi kita. Kenapa baca alhamdulillah? Karena kalau bersin banyak virus-virus yang keluar, banyak dalam badan kita menjadi terangsang, sehat badan gara-gara bersin tadi. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita pula ikut mendoakan, semoga bersin yang keluar tadi bukan bersin menjadi penyakit, tapi bersin yang melepaskan penyakit. Maka kita doakan. Maka orang begitu mendoakan kita, dibalas pula mendoakan orang tadi. Kan kata Nabi, kalau orang buat baik pada engkau, balas kebaikan dia. Tak bisa membalas kebaikan dia, doakan orang buat baik kepada kita. Maka sekarang alhamdulillah banyak kita yang kalau orang buat baik kita balas jazakallah, semoga Allah balas engkau, terima kasih, syukran. Balas kebaikan orang, minimal doa. Bagaimana Ustaz? Orang bersin itu tak baca alhamdulillah. Kita boleh memulai bacalah untuk dia alhamdulillah, sehingga ingat dia untuk baca alhamdulillah. Jadi kita ingatkan yang tak bersin, mengingatkan agar dia baca alhamdulillah. Dia baca, kita jawab yarhamukallah. Sama dengan kalau kita mau makan, kadang-kadang kawan kita tuh lupa baca doa. Bacalah agak keras sedikit, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Dengan kita baca keras, orang jadi ingat. Kalau kita tak baca, kawan kita lupa, semuanya tak baca. Jadi kadang-kadang kita menjaharkan bacaan itu, mengingatkan orang lupa, membangkitkan orang yang tak ingat. Maka boleh dibaca dengan agak keras sedikit. Begitu juga orang bersin, dia tak baca alhamdulillah, kita yang baca. Kemudian yang selanjutnya, ibraril muqsim. Ada orang bersumpah, agar sumpahnya tidak menjadi hutang bagi dia, itu dianjurkan lunasi hutang tadi, baik dengan cara berpuasa atau dengan cara melepas sumpah yang lain. Disuruh oleh Rasul, jangan sampai kita sumpah itu tak dilunasi. Yang kelima, nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi. Dalam agama kita yang ditolong itu dua, orang zalim dan orang yang dizalimi. Gimana caranya? Orang zalim diingatkan, disadarkan dia. Dalam agama kita tak boleh buat ini. Dalam agama kita ini terlarang. Orang yang dizalimi ditolong, dilindungi dia. Maka orang yang zalim, orang yang dizalimi, keduanya berhak untuk kita tolong. Cara menolongnya beda-beda, dan agama menyuruh kita tolong kedua-duanya, yang dizalimi dan yang menzalimi. Terutama di sini yang dizalimi tolong oleh kita. Jangan sampai saudara kita dizalimi, kita pula ikut menertawakan, kita pula ikut tertawa, suka, senang, tapi tolonglah yang dizalimi. Yang keenam, ijabatid da'i. Ada undangan orang akikahan, orang khataman, orang khitanan, orang menikah, penuhi undangan. Ada hukum wajib, ada yang sunnah. Hukum asalnya sunnah, tapi ada yang wajib memenuhi undangan nanti. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, setiap ada undangan, selagi bisa, tak ada udzur, penuhilah. Baik undangan orang menikah, undangan acara apa saja, termasuk orang naik rumah, orang berangkat haji, orang berangkat umroh, orang berangkat pergi menuntut ilmu, apa saja, penuhi undangan. Disuruh oleh syariat. Dulu orang Melayu, asal ada acara apa saja, itu dibacakan marhaban, barzanji. Saya Ahad kemarin ke Bangkinang, hadiri nikah Tengku Dedi. Tengku Dedi ini kawan Tuan Guru kita.
kawan kami juga, sama-sama di tabung wakaf umat. Begitu sudah selesai prosesi pernikahan, pengantin sudah duduk di tempat pelaminan yang disediakan, dilakukan tepung tawar. Tepung tawar tadi diiringi dengan barzanji. Dan memang begitu di orang Melayu sejak dahulu. Acara khitanan, acara akikahan, acara merisi atau pergi meminang, acara lamarannya, acara bayinai, acara akad nikah, itu marhaban dibaca, barzanji dibaca. Tidak hanya maulid, tidak hanya Rabiul Awal, tapi Rabiul Awal dan bulan lain dibacakan barzanji. Ada mahalul qiyam, ada mahalul qiyam orang berdiri, ada yang baca duduk. Di sini kemarin waktu maulid di tempat Tuan Guru Selasa malam hadir semua. Waktu berdiri semua. Kalau ada orang bertanya, apa gunanya berdiri ketika mahallul qiyam? Apa dalilnya? Saya jelaskan begini agar nanti orang bertanya bisa jawab. Di dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari mengarang kitab Adabul Mufrad, itu jelaskan ada hadis Rasul kalau masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, anak Rasul, itu Sayyidah Fatimah tegak menyambut Rasul, berdiri. Datang Rasul, kemudian dia datang ke dekat Rasul, dia ambilnya tangan Rasul, dia salami, dia cium tangan Rasul, kemudian Rasul dibawa duduk, ayah, abah, duduklah abah. Jadi Rasul kalau datang ke rumah Sayyidah Fatimah disambut oleh beliau. Sebaliknya, kalau Fatimah datang ke rumah Rasul, itu oleh Rasul berdiri, diambil tangan dia, dicium Sayyidah Fatimah, lalu disuruh duduk oleh Rasul. Ayah mencium anak, kemudian tangannya dibawa, duduklah anak. Sayyidah Fatimah datang, Rasul berdiri menyambutnya. Rasul datang, Sayyidah Fatimah berdiri menyambut kedatangan Rasul. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengarang kitab sunnah dianjurkan berdiri menyambut orang-orang yang dimuliakan kalau dia datang. Baik mulia karena kesolehannya, mulia karena ilmunya, mulia karena dia ditinggikan sebab dia pemimpin di tengah-tengah kita. Itu dianjurkan untuk tegak menyambut kedatangannya. Oleh karena itu, marhaban, kisah Rasul dibacakan, tentang Rasul dibacakan, dianjurkan ketika Rasul dibacakan itu kita muliakan. Kata para ulama, memuliakan Rasul itu semasa Rasul hidup dan setelah meninggal. Apa dalilnya Rasul dimuliakan setelah meninggal? Waktu masa Khalifah Umar bin Khattab, datang Arab Badui ke kuburan Rasul. Dia panggil Rasul, berteriak-teriak di kuburan Rasul. Marah Umar, dipukulnya orang tadi. Orang lain protes, sahabat lain protes. Apa kata Umar menjawab? Rasulullah dulu mengajarkan kita bahwa ada ayat Quran, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Dulu ditegur oleh Quran, siapa saja yang memanggil Rasul, meninggikan suaranya, memanggil Rasul macam memanggil orang lain, itu ditegur oleh Quran. Enggak boleh macam itu. Makanya orang teriak-teriak di atas kuburan ini, saya pukul dia, kata Umar. Maka berdasarkan perbuatan Rasul, perbuatan Sayyidah Fatimah dianjurkan berdiri menyambut orang yang punya keutamaan. Berdasarkan perbuatan Sayyidina Umar, Rasul dimuliakan semasa hidup, dimuliakan setelah meninggal. Setelah meninggal dibacakan maulid, maka ketika maulid dibacakan, memuliakan Rasul, berdiri kita membacakan maulid itu. Itu dasarnya kenapa ada mahallul qiyam di dalam maulid, dalam baca marhaban, dalam baca barzanji. Terang? Jelas? Jadi perbuatan Rasul, perbuatan Sayyidina Umar dalil kita untuk berdiri saat marhaban, barzanji, atau ketika membaca jenis salawat yang lain. Itu. Lanjut. Wa ifsya'us salam, menebarkan salam. Menjawab salam ada yang hukumnya
wajib, ada yang nanti fardu kifayah, ada yang sunnah. Kalau hanya kita sendiri, orang ucap salam, wajib kita menjawab. Tapi kalau datang orang masuk sendiri dari pintu masjid, kita ramai, fardu kifayah menjawab. Kalau sudah banyak orang menjawab, kita bisa sunnah hukumnya menjawab. Maka menebarkan salam dianjurkan. Menjawab salam hukumnya, hukum asalnya wajib. Maka kalau ada kita berjumpa dengan orang, kenal atau tak kenal, sebaiknya bacakan salam. Nah, di kita kadang-kadang ada yang begitu, banyaknya tak lagi mengucapkan salam. Orang dikenal aja kadang tak salam, apalagi orang tak dikenal. Yang parahnya, hanya beda keyakinan atau hanya beda amaliyah. Kita talqin, dia tak talqin. Kita habis salam berjabat tangan, dia tak berjabat tangan, tak mau salam dengan kita. Baca assalamualaikum tak mau. Padahal beda kita cuma habis sholat kita jabat tangan, dia tak jabat tangan. Cuma itu bedanya. Tapi kita jabat tangan dituduh bid'ah. Coba ditanya ke orang itu, jika kita salaman sebelum masuk masjid boleh atau tidak? Sudah keluar masjid, dah selesai sholat, anggap 10 menit, tidak ada lagi semua doa segala macam, keluar kita masjid, sampai luar salaman dengan orang tadi, boleh bagi dia atau tidak? Kok bisa? Habis sholat, habis doa jabat tangan tak boleh, di luar masjid boleh, sebelum sholat jabat tangan boleh. Jangan-jangan kalau sholat tu boleh juga jabat tangan, boleh juga jabat tangan kata dia. Ini habis sholat tak boleh jabat tangan, bid'ah. Di luar masjid tidak bid'ah. Pertama jumpa di dalam masjid yang sama, jabat tangan boleh, tidak bid'ah. Ngerti nalarnya? Malam Jumat baca Yasin tak boleh. Malam Senin, malam Rabu, Jumat malam, tapi malam Jumat tak boleh. Alasannya baca Yasin memang boleh, tapi dikhususkan malam Jumat tak boleh, dirutinkan tak boleh. Pertanyaannya, kalian buat kajian kenapa khusus setiap Selasa malam kajian akidah? Kenapa tidak tiap malamnya kajian akidah? Ngerti? Rabu malam fikih, Selasa malam akidah, Kamis malam tafsir, Jumat malam kajian akhlak. Rutin juga, dikhususkan juga hari tertentu. Ngerti maksudnya? Dikhususkan juga kitab tertentu. Yang kita baca kitab usul salasah, kenapa tak Riyadhus Shalihin kadang-kadang? Kenapa tidak Arba'in Nawawiyah kadang-kadang? Paham maksud saya? Kalau kita mengkhususkan boleh, orang tidak. Kita merutinkan boleh, orang tidak. Maka kalau merutinkan tak boleh baca Yasin malam Jumat, ya kalian buatlah kajian kadang-kadang tafsir, kajian kadang-kadang akidah, kajian kadang-kadang fikih. Kenapa kajian rutin? Judulnya kajian rutin. Orang tak boleh, kita boleh. Memang Tuhan kita beda, Nabi kita beda. Ngerti nalarnya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacakan salam, orang dikenal atau tak dikenal. Kemudian 7 larang Rasul, kesimpulannya 3. 1, pakai cincin emas bagi laki-laki. Ini cuma warnanya emas, tapi bukan emas. Dikasih orang. Karena dikasih orang itulah masih senang dipakai. Baru malam Jumat malam kemarin dikasih orang. Ini kabarnya kalau dijual 10 miliar harganya. Makanya dipakai terus, takut hilang. Nanti dimainkan Abdul hilang pula nanti. Jadi pakai cincin bagi laki-laki boleh. Kenapa ini jari manis? Sebab di kelingking terlalu besar, kiri atau kanan terlalu besar. Dipakai ini sempit pula. Cuma kalau tak dipakai hilang pula nanti. Pakai yang sesuai saja. Sunnah pakai jari itu di kelingking. Sebagian mengatakan kiri, tapi yang banyak ulama mengatakan kelingking kanan. Itu sunnahnya. Dan tak boleh memakai cincin ini emas, tapi boleh besi, kuningan, dan perak dan lain-lain. Emas yang tak boleh laki-laki. Sudah itu yang kedua, memakai baju sutra. Sutra jenis apapun, terutama yang sutra itu dominan dibanding dasar lain. Kan kadang sutra dicampur.
yang dominan sutra atau sutra keseluruhan, laki-laki tak boleh, perempuan boleh. Emas perempuan boleh, laki-laki tak boleh. Tak hanya cincin, semuanya tak boleh. Kemudian kita memakai bejana, apakah gelas, piring, tadah, kemudian gayung kalau kita berwudu, kemudian ember menampung air, apa saja bejana dari emas dan perak itu tak boleh. Kalau seandainya kita pakai, haram hukumnya. Jadi tak boleh pakai emas untuk benda-benda seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjut menjawab pertanyaan yang masuk. Berarti habis bab ini, pekan depan masuk bab baru, bab satri auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurah.